Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi ya di channel Master Digital. Jadi mana kita akan membahas ya yang namanya aja Master Digital Edukasi. Otomatis ini pembelajarannya adalah tentang edukasi pembelajaran ya. Pelajaran IT atau administrasi atau apalah lainnya. Gitu. Oke. Pada kesempatan kali ini ya kita kita akan berlatih yang namanya rumus Everett. Nah, tapi di balik Everett itu ada dua lagi, ya. Namanya itu Everett if, Everett ifs, ya. Jadi ini agak beda ya dan jauh. Mungkin kalau nggak bisa itu akan rumit caranya. Kalau nggak tahu caranya bakal rumit. Nah, maka dari itu kita sekarang akan latihan ya. Cara menggunakan Everett if dan Everett ifs. Kalau Everett udah tahu semua ya, otomatis. Jadi untuk Everett itu adalah rata-rata ya, menjumlahkan rata-rata dengan rata-rata. Oke. Tapi kalau Everett if, nah nanti dulu ya. Sebelum kita lanjut ke Everett if dan Everett ifs, kita belajar dulu yang namanya Everett. Nah, Everett itu adalah rata-rata. Kalau sum itu menjumlahkan, sama kayak Everett, sama sama kayak sum if, sama kayak sum if juga. Bedanya kalau sum if itu kan menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Nah, kalau average if itu dengan apa? Merata-ratakan suatu kriteria tertentu. Dan kalau ifs itu ya sama. Dia itu lebih ke kalau sum if kan sum ifs itu kan menjumlahkan dengan kriteria lebih dari dua. Nah, sama kalau average. Bedanya adalah menjumlahkan sama rata-rata. Jadi udah paham ya kalau untuk perbedaan dari average, average if, dan average ifs sudah paham ya? Oke. Nanti saya bakal mengulangi lagi kok dari penjelasan ini. Sekarang kita langsung mulai ya. Kita mulai dari average. Saya sudah membuat tabelnya ya. Ini tabel sederhana. Nanti kalau kalian mau buat tabel yang bagus, lebih banyak formatnya, lebih banyak cell, column, rows, gak apa-apa. Oke. Atau kalau kalian mau filenya ini, kalian bisa DM ya ke Instagram saya, yaitu Muhammad_update 1. Untuk Instagram nanti ada kok di link channel ya. Kalian tinggal pencet terus DM aja. Ketik-ketik mau sama judul YouTube-nya. Nanti saya kirim kok. Oke, tanpa pikir panjang lagi. Sekarang kita langsung mulai pelatihannya ya. Yang pertama kita average dulu. Nah, average ini ya itu rata-rata ya. Kalau sum itu menjumlahkan, oke. Jadi kita rata-rata. Rata-rata. Nah, di sini perintahnya apa? Rata-rata semua gaji karyawan. Otomatis ya, gaji karyawan. Oke. Hasilnya berarti sama dengan ya. Nah, saya akan selalu mengingatkan kepada semua yang menonton, kalau kita menggunakan rumus Excel, jangan lupa menggunakan yang namanya sama dengan. Kalau nggak menggunakan sama dengan, ya rumusmu nggak akan aktif. Ya, itu ya. Nah, nah, kita masukkan sama dengan average. Average. Sorry, sorry. Average. Oke, sorry. Nah, ini ada average ya. Kita klik. Nah, average-nya ya, number one, number two, dan number selanjutnya. Oke, kita blok gaji ini ya. Kan ini namanya gaji karyawan, jadi otomatis gaji ini kita blok dari atas sampai bawah. Oke, nah sudah, tinggal tutup kurung. Oke, langsung ketemu. Nah, kalau belum yakin, coba kita sekarang blok dulu ya. Nah, kalau kalian nggak yakin, ya ini jawabannya di sini. Nah, langsung ketemu kan? Average-nya berapa? 5.800.000. Kalau di sum, sum itu menjumlahkan, jadi dijumlahkan 58 juta. Average-nya 5.800.000 sama kan? Nah ya, oke. Yang kedua adalah average if. Nah, tadi kan average itu kan rata-rata. Average if itu juga sama, cuma dengan kriteria tertentu. Jadi misalnya aku mau menjumlahkan rata-rata tapi yang mau saya jumlahkan itu cuma marketing, cuma di departemen produksi. Aku maunya cuma di departemen produksi.
maunya di marketing aja. Ada teman yang ingin menjumlahkan, sorry, merata-ratakan di bagian marketing, gitu. Nah ya, jadi udah paham ya. Jadi efek if itu adalah menjumlahkan, sorry, merata-ratakan suatu kriteria tertentu. Maaf ya, lihatku ke sum terus sekarang. Oke, sama sama aja ya. Sama dengan average. Nah, tambahi if, terus tab. Nah, di sini perintahnya adalah rata-rata gaji departemen produksi. Jadi kita itu disuruh mencari rata-rata gaji di departemen produksi. Nah ini kan cuma sedikit, mungkin bisa lah dihitung manual. Nah, tapi kalau rows-nya banyak, nah nggak mungkin kan kita hitung satu-satu, kan kelamaan. Terus kita rata-rata satu-satu kan juga kelamaan kan. Maka dari itu kita menggunakan average if. Jadi kita bisa mencari rata-rata gaji atau rata-rata apalah dengan kriteria tertentu. Nah, sini kan perintahnya rank. Nah, ranknya itu apa? Ranknya itu yang mau kalian cari, yaitu adalah apa? Ayo, departemen. Jadi yang mau kalian cari kan produksi. Produksi di mana? Di departemen. Berarti kita blok ini. Blok, terus titik koma ataupun koma tergantung ya. Kriterianya adalah produksi ya. Jadi kita mencari produksi. Jadi jangan lupa tanda petik produksi. Harus kecil besarnya harus sama ya. Produksi. Terus tanda petik lagi. Terus titik koma. Average rank-nya yaitu di gaji. Kan kita harus mencari rata-rata gaji di departemen produksi. Jadi kita gaji gini ya. Gaji, kita blok, terus tutup kurung, enter. Nah, ketemu kan? Ketemunya adalah 5.700.000. Mari kita lihat ya, apakah benar untuk bagian produksi rata-ratanya gajinya segini. Kita blok, blok, blok lagi, blok. Nah, apa yang terjadi? Mana ini? Produksi. Oh, sorry, sorry. Makanya kok beda di sini ya. Makanya aku kok bingung beda. Nah, gini udah bener ya. Harus diblok semuanya. Jadi harus teliti kalau kita belajar tentang Excel. Kayak gini ya. Oke, udah bener ya. 5.750.000 dia hasilnya segitu. Coba kita sekarang blok. Bagian produksi aja ya. Kita blok 1, 2, terus 3, terus 4. Jawabannya berapa? 5.750.000. Jadi sini udah ketemu ya. Nah, sama kan? Seperti itu. Sekarang kita ke materi terakhir yaitu average ifs. Ya, sama kayak average if, cuma bedanya dia menggunakan suatu kriteria lebih dari satu. Ya, jadi misalnya aku mau mencari sini ya, sini sudah ada soalnya. Aku mau mencari skor kinerja, jadi skor di sini ya. Skor kinerja departemen di departemen marketing. Jadi kita mencari marketing aja, tapi ada ketentuan. Marketingnya itu yang cuma dari Jakarta aja lokasinya. Jadi nggak mau marketing dari daerah lain, nggak mau dia. Jadi seperti itu. Jadi kita cuma mencari marketing tapi dari Jakarta, rata-rata skornya. Caranya gimana? Ya, yang pertama, average ifs tab tab block tab ya. Nah, yang pertama tadi kan rank ya, bukan average rank. Nah, average rank itu berarti kita harus mencari yang pertama adalah kita masukkan rata-ratanya dulu. Kita mau mencari rata-ratanya itu gimana? Rata-ratanya itu kan di skor kinerja. Beda kalau average if. Average itu kan rata-ratanya kita mencari nilainya itu di akhir. Tapi kalau ifs, kita yang menggunakan average ifs, itu kita memasukkan rata-rata nilai itu di awal. Jadi average rank itu ya ini. Skor kinerjanya kita blok dulu. Terus
titik koma, kriteria rank pertama adalah marketing. Nah, marketing ini ada di mana? Nah, adanya di departemen. Jadi kita blok departemen. Nah, oke. Habis itu titik koma. Nah, kriteria pertama itu apa? Yaitu adalah marketing. Jadi kita klik marketing. Ayo ya. Kan besar kecil huruf harus sama. Itu. Ya, kalau nggak sama nanti NA atau error. Kita masukkan. Kriteria pertama sudah kita masukkan. Nah, sekarang kriteria kedua. Kriteria rank kedua. Rank itu kan berarti kan kayak gini. Jadi di dalam satu tabel. Jadi kita blok semua di ranknya itu. Nah, kriteria kedua adalah Jakarta. Jakarta letaknya di lokasi. Berarti kita otomatis blok lokasi ya. Blok lokasi. Terus kriteria kedua adalah Jakarta. Kita sama ya kayak marketing. Kita titik dua terus Jakarta. Jakarta. Oke. Terus tutup kurung. Jadi aku mau mencari rata-rata skor kinerja di Departemen Marketing, namun hanya di Jakarta. Namun aku hanya ingin lokasinya di Jakarta. Jadi bacanya gitu ya. Nah, terus kita enter. Apa yang terjadi? Tas. Nah, jadi rata-rata skor kinerja Departemen Marketing Jakarta itu 90. Oke. Kalau kita mau mencari ya misalnya sini nggak ada ya yang oh ada. Coba kita HRD ya. HRD, HRD. Tas. 81 kan rata-ratanya. Kita coba, kita klik, terus klik, klik. Mana ini? Ada lagi nggak? Oh, Jakarta aja ya, sorry. Klik, klik. Nah, 81. Bener ya? Jadi itu materi tentang efrek if, dan efrek ifs. Jadi, gak ada yang susah ya di materi Excel. Susahnya itu ketika kalian baru mulai belajar mungkin akan kesusahan, tapi lama-lama akan mudah. Karena yang namanya latihan itu pasti berproses, nggak langsung semuanya bisa. Oke? Jadi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata saya minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.